Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya izin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang masuk ke dalam suatu organisasi keagamaan tapi malah menjadi pembenci habaib dan ulama yang mendukung habaib? Bilangnya habaib itu nggak benar, palsu, kerjanya cuma dawir nyari uang, terus sesat. Terus malah mengatakan bahwa ziarah kubur itu nyembah kuburan. Kalau maulid bilangnya nyembah nabi. Ternyata di sosial medianya juga banyak konten-konten fitnah dan ujaran kebencian terhadap habaib. Kami seluruh anggota keluarga sudah berusaha untuk mengingatkan dan memberi paham, tapi menolak dan malah marah-marah juga menyalahkan kami. Dan sempat juga adik kami ingin dimasukkan ke suatu pondok yang dipimpin oleh habaib, tapi dilarang, bilangnya pondokannya gak benar soalnya dipimpin Habib dan malah mau dimasukin ke pondok yang akidahnya gak benar. Bagaimana Buya solusi dan nasihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin berguru, itu sangat jelas. Hati nuranimu yang sangat halus itu akan tahu. Bahasanya ini gak benar ini. Orang mengajarkan kebencian, mengajarkan caci maki. Jangankan mencaci maki tokoh-tokoh. Mencaci maki orang biasa saja sudah gak elok. Tidak indah. Makanya akhirnya menjadi sebuah budaya nanti. Sehingga yang bersama rombongan itu terus kehidupannya setiap hari mencaci maki. Dan terus berkembang caci maki dan olok-olokan. Anda harus cerdas dimanapun berada. Anda punya hati yang sangat mudah terpengaruh oleh yang kita dengar. Apalagi yang kita dengar atas nama seorang guru dan pembimbing. Kalau ternyata dia mengajarkan kebencian, permusuhan, kita akan diam-diam membenci tanpa kita rasa. Maka bergaulah dengan orang yang benar, yang menumbuhkan cinta, menanamkan kecintaan umat Nabi Muhammad. Nah ini yang harus kita waspadai. Sehingga sangat mudah Anda berguru dengan siapa. Kalau orang mengajarkan kebencian, menanamkan kebencian, bagaimana kita akan berguru dengan orang semacam itu? Kita harus milih dong. Anda tuh bisa milih. Kecuali kita sudah ditunggangi hawa nafsu, ada kepentingan yang lain, ada dendam yang lama dengan seseorang, dengan kelompok tertentu, maka kita menjadi ikut-ikutan. Ini urusan dengan Allah. Allah Maha Kasih. Maka kami ingatkan semuanya yang belajar dengan kami dan sebagainya. Sudahlah, kalau suatu ketika kami mengajarkan kebencian, tinggalkan. Karena Anda akan terpengaruh. Berarti saya sudah keluar dari jalur kebenaran. Kebencian tidak boleh kita ajarkan. Yang ada mengajarkan cinta, keindahan, kebersamaan. Bukan mencaci dan mengolok. Sebetulnya hati kecil Anda itu sudah ngerti. Itu yang harus Anda ikuti. Itu nggak benar. Sepintas saja Anda nggak nyaman. Kok Ustadz begitu sih? Kok segitunya amat? Kalau ada tuduhan kepada sekelompok, misalnya tadi menyebut habaib, dawir, dan sebagainya. Apakah semuanya? Itu kan oknum 1-2. Dan itu juga tidak diizinkan oleh agama. Yang kita ikuti adalah tentu yang benar, yang baik. Jadi jangan kalau ingin mencaci sebuah kelompok itu hanya karena 1-2 orang. Itu namanya kita sudah hawa nafsu. Gara-gara saya musuhan dengan polisi, gara-gara pencuri polisi satu langsung polisi pencuri semuanya. Saya tidak adil dong. Ya berarti saya sudah nggak punya hati yang baik. Hanya gara marah sama polisi misalnya. Enggak, polisi sahabat kita semua. Misalnya gara-gara saya tidak cocok dengan polisi, lalu saya bilang kita cari pencuri polisi. Lalu wah polisi pencuri semuanya. Saya pendusta dong. Saya khianat dong. Memang semuanya pencuri. Memang tadi katakan dawir, memang semuanya dawir. Nah ini bisa, kan itu adalah masalah orang per orang dan mereka tidak maksum, ada kesalahan, ya manusia. Tapi yang kita ambil ilmunya kan dari mereka yang ulama, dari yang soleh dan sebagainya. Hanya kami ingatkan, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian. Yang rusak hati Anda, sehingga Anda terlatih menjadi pembenci. Lihat, yang Anda jadikan musuh siapa nanti? Keluarga pun mudah kita bermusuhan, rebutan waris di dalamnya. Kalau punya pondok, lihat rebutan pondok di dalamnya. Karena sudah kotor hatinya. Sudah bermusuhan di dalam hatinya. Sudah biasa dengan permusuhan. Wah, setiap hari ngunjung, ngomongin orang dan sebagainya. Seolah-olah sebuah kebenaran. Padahal sudah penuh dengan kekotoran. Dia sendiri sudah ingkar. Maksudnya kenapa kok hidup kayak gini? Nyaci maki orang dan sebagainya. Coba beradil. Kiai adalah ulama. Kiai yang ulama hebat. Dia punya anak namanya Gus. Ada habaib. Ada anak namanya Ye. Itu ada macam-macam. Nanti ada kiai punya anak namanya Gus misalnya. Ada Gus yang nggak benar. Apa
Apakah gara-gara kau satu Gus ya, benar semua Gus kita jelekin? Ya enggak juga dong. Enggak adil dong begitu. Kita menemukan Gus-Gus yang hebat-hebat, Gus-Gus yang Masya Allah, Gus-Gus yang cerdas-cerdas, Gus-Gus yang Masya Allah tawadhu ada. Memang ada satu dua Gus yang aneh-aneh sombong dengan bapaknya. Apakah kita langsung menghukumi semuanya begitu? Adil dong. Sudah, pokoknya satu dah. Kalau Anda mengikuti hawa nafsu akan habis. Akan dibawa oleh syaitan, hawa nafsu hancur. Dan hati kecil Anda akan tahu bahasanya itu tidak benar. Itu suka ngadu domba, itu mengajak permusuhan. Hidup itu perlu indah. Dan ingat, yang dengan keindahan dia akan beruntung. Dan dia akan selamanya indah. Enggak perlu kalaupun Anda dicaci dan diolok, enggak perlu membalas cacian dan olokan. Orang mencaci memang sifatnya begitu. Kalau Anda caci, Anda balas, dia akan tambah jadi. Wong dia memang hobinya begitu kok, cari lawan kok. Maka Anda menjadi orang bijak. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucunya bagi Nabi SAW, di saat dicaci dan diolok, tidak pernah membalas dengan apapun. Hanya berkata, yang tidak ketahui tentang kejelekanku lebih banyak dari yang ketahui. Gitu dong. Maksudnya masih banyak kejelekan saya, yang tidak kamu ketahui lebih banyak. Malah tawaduk begitu. Bingung langsung ngomong, bener kau. Cucunya Rasulullah ini. Karena tawaduknya. Orangnya, intinya bahwasanya, Anda jangan, bukan ini saja, urusan nanti. Ini rambu-rambu secara umum, bukan urusan ribut kasus tentang Mbak Alawi, bukan kasus Gus-Gus, kasus ini. Termasuk nanti pemilihan umum. Karena ini permasalahan akan ada setiap tahun macam-macam. Ini kan propaganda syaitan untuk menjadikan orang bermusuhan. Pemilihan umum ribut, pemilihan bupati ribut, gubernur ribut, sampai nanti biasa pemilihan masjid juga ribut, permusuhan. Karena tidak biasa dengan kesejukan hati. Sehingga orang yang menjadi sekian bermusuhan, lihat, dengan istrinya pun sudah nggak mesra itu nanti. Ribut dengan istrinya hanya gara-gara sepele saja. Gara-gara garam, kurang garam dan sebagainya. Ribut di rumahnya. Jadi tolong ayo, sejuk hati. Ingat, Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan keindahan. Dan Anda punya otak, punya pikiran, punya kecerdasan. Anda bisa memilih mana yang Anda pilih. Anda ikut mana kira-kira? Anda ikut mana? Ya, siapa yang mengajarkan kelembutan? Siapa yang mengajarkan keindahan? Itulah yang Anda ikuti. Karena apa? Itulah kesejukan Anda. Itulah kebahagiaan Anda. Bahkan saat ini dalam hidup Anda ini tidak mencaci Fir'aun pun tidak disalahkan kok. Fir'aun yang jelas-jelas jelek. Kita tidak mencaci pun tidak salah. Sekarang mohon maaf, umat Nabi Muhammad. Keluarga kita sendiri kita caci dan kita olok. Ini kerjaan apa? Kalau bukan keberhasilan dunia syaitan, dunia iblis di dalam propaganda umat agar berantem ribut. Umat Islam seolah-olah banyak tapi kerjaannya berantem-berantem. Ingat, bergurulah Anda kepada orang yang lesannya terjaga. Tidak pernah menyebarkan kebencian. Tidak pernah menyebarkan permusuhan. Maka Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda. Itulah guru Anda yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.